Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hirsun Arif bersama Bung Saididu dari Saididu Official Forum News Network. Senang sekali ini masih terus bisa menjumpai Anda semua. Bang Saididu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saididu ini lagi heboh ya soal Pak Luhut Panjaitan dengan teman-teman dari Kontras dan Haris Azhar ya berkaitan dengan Blok Wabu kan, mulai asal mulanya itu ya soal laporan itu yang katanya blok ini memiliki cadangan emas itu jauh lebih besar dibandingkan Freeport. Nah, kita nggak masuk ke kasusnya, tapi kita akan lihat apa sih Blok Wabu itu dan seperti apa potensinya, benarkah seperti yang digembar-gemborkan itu? Mas Heru, saya 3 kali ke blok tersebut. Jadi agak paham. Blok Wabu ini salah satu blok, sebenarnya ada blok seperti Freeport ada 4 blok seperti Freeport di Papua. Satu adalah Freeport sendiri, kemudian Wabu, kemudian ada Oksibil, dan ada satu blok lupa saya namanya diperbatasan Papua Barat dengan Papua Nugini. Itu ada 4 blok. Nah, satu blok itu dulu pegang Freeport, yaitu Wabu dengan Grasberg. Itu satu blok, luasnya dulu 200.000 hektar. Kemudian blok yang Oksibil itu dipegang oleh Aneka Tambang dari dulu, tapi tidak dieksploitasi. Blok yang dekat Merauke itu belum ada yang pegang. Nah, kemudian blok Wabu tahun itu sudah dieksplorasi oleh Freeport, dan dia sudah tahu berapa cadangannya dan sudah dilaporkan ke Kementerian SDM. Nah, itulah data yang beredar sekarang bahwa menyatakan blok Wabu potensi emasnya lebih tinggi dari Freeport. Itu, nah, sebagai gambaran, satu blok itu ya, gandeng ya, Wabu sama Freeport itu satu. Itu gandeng, oh, itu gandeng, okay. Gandeng, dan itu gunung sebelahnya. Nanti saya uraikan. Sangat aneh kalau itu tidak diambil oleh BUMN, sangat aneh menurut saya. Nah, ini saya tunjukkan ke publik. Ini adalah batu namanya ore. Ore ini batu Grasberg yang saya ambil dulu di sana. Batu Grasberg, ini batunya hitam. Ini kandungan di Grasberg ini itu kira-kira 0,8 sampai 1 gram per ton batu. Emasnya. Kemudian tembaganya itu sekitar 2 gram per ton batu. Ini batu ini yang dihancurkan, dijadikan bubur. Kemudian dipisahkan antara emas dan tembaga. Nah, jadi berbeda dengan tambang emas di Bogor itu, karena emasnya itu di tanah sudah berpisah. Kalau tambang emas yang ini adalah urat-urat emas, ini ada bintik-bintik emasnya kuning, tembaga, ini batu yang digiling. Jadi satu batu itu isinya tembaga dan emas gitu ya? Tembaga dan emas, dan ya 1 ton hanya 0,8 gram, 1 gram emas di dalam 1 ton. 1 ton batu. Nah, kalau ini berapa kilo ini? Berapa yang abang pegang ini? Saya pegang ini sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo jadi berapa gram tuh? 0,0 sekian miligram enggak? Ya. Nah, ini gambarnya supaya publik tahu apa itu kandungan emas. Nah, sekarang itu isinya emas semua, Bang Saididu udah kaya raya itu kalau segitu. Ini batu Grasberg nih, saya ambil. Ya. Nah, dari dulu 2018 pada saat kita mulai berunding dengan ini kan 2017 dengan Freeport. Nah, Freeport menyatakan Wabu, blok Wabu saya kembalikan ke negara 2017. 2015 kita berunding 2016. 2018 resmi dikembalikan ke negara. Blok Wabu. Blok Wabu ini luasnya kira-kira 110.000 hektar. Freeport itu kira-kira 90-an ribu hektar, karena dulu sekitar 210.000 hektar. Nah, gambaran topografinya itu sebenarnya yang Mas Heru katakan tadi itu sudah enak masuk, karena Freeport sudah membangun infrastruktur naik ke atas dengan helikopter, dengan mobil khusus. Jadi Anda bisa bayangkan
naik ke atas pakai mobil khusus. Dan termasuk mobilnya tuh kita kalau mau naik mobil, naik ke Freeport, itu semua harus pakai anti peluru. Kalau naik mobil, karena masih daerah rawan sekali gitu. Nah, jadi kita mobilnya anti peluru, badan kita juga pakai jaket anti peluru kalau naik ke Freeport sana. Nah, sampailah di sana di Tembagapura. Tembagapura itu tempat kotanya pekerja. Kemudian baru naik ke puncaknya untuk daerah-daerah pabrik ininya. Nah, di seberang gunung itulah Blok Wabu. Blok Wabu itu 92.110.000 hektar. Nah, jadi saya bingung sekarang bagaimana caranya terjadi perebutan. Itu ada apa yang terjadi. Nah, ini perlu saya analisis publik. Analisis saya ini bukan menuduh, bukan apa. Karena dikembalikan 2018. Harusnya undang-undang minerba yang berlaku masih undang-undang nomor 9 tahun 2000, nomor 4 tahun 2009. Sebelum direvisi menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 kan direvisi undang-undang minerba. Nah, saya takutnya, saya belum pelajari, tolong publik paham, takutnya kan sebenarnya pada saat dikembalikan ke negara menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 bahwa itu diutamakan diserahkan ke BUMN. Diutamakan diserahkan ke BUMN. Dan bagi saya sangat tidak masuk akal kalau blok ini tidak diserahkan ke BUMN. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Infrastrukturnya sudah dikuasai oleh Freeport. Freeport sudah dikuasai BUMN. Jadi tetangganya tinggal bangun jembatan ke seberang, udah tinggal yang bangun jembatan gantung ke seberang udah langsung menambang. Nah, kok ada swasta yang diisukan masuk gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya swasta masuk? Saya tidak tahu apakah revisi undang-undang minerba memungkinkan swasta tanpa BUMN. Nah, atau begini Mas Hersu, swasta masuk ke daerah-daerah strategis seperti ini, istilah saya itu ada 3 pintu, Mas. Pintu utama, pintu jendela, dan pintu angin. Pintu angin di atas jendela biasanya itu. Gimana tuh? Orang biasanya masuknya, kalau yang resmi masuknya lewat pintu biasa dong. Lewat jendela, maling itu kalau lewat jendela. Pintu angin itu masih ingat kasus Papa minta saham tahun 2015. Itu pintu angin. Pintu angin jadi seakan-akan izin bisa keluar kalau bekerja sama dengan si A, si B, dan si C. Ya kan, ingat kan Papa minta saham itu. Sehingga dia minta saham untuk pembangunan listrik, pelabuhan, dan lain-lain. Itu kan, itu namanya pintu angin. Seakan-akan dia nggak terlibat. Dan dia mendapatkan fee dari situ. Dari situ itu namanya pintu angin. Nah, ada pintu jendela. Pintu jendela itu tetap BUMN yang pegang. Tapi BUMN dipaksa tanda kutip berkontrak dengan swasta untuk proyek jangka panjangnya. Jadi seakan-akan BUMN nggak punya uang sehingga harus berkontrak dengan swasta. Tapi sebenarnya itu lewat pintu jendela. Kalau lewat pintu utama maka melalui proses lelang menurut undang-undang. Nah, ada 2 pertanyaan yang muncul di saya sekarang. Apakah revisi undang-undang minerba nomor 3 tahun 2020 itu memungkinkan swasta mungkin lelang tertutup? Itu saya nggak tahu. Karena itu harus lelang terbuka dan diutamakan BUMN. Nah, saya teruskan tadi yang pintu utama tadi kan lewat lelang. Nah, kita tidak pernah dengar lelang. Jadi kemungkinan besar analisis saya ini adalah pintu jendela. Jadi tetap dipegang aneka tambang, tapi seluruh pekerjaannya atau eksploitasinya sudah dikontrakkan dengan swasta. Itu namanya pintu jendela. Nah, saya nggak tahu mana yang terjadi. Jadi mudah-mudahan ini terbuka supaya ini analisis saya, Mas Hersu, adalah memberikan pengetahuan ke publik apa sebenarnya yang kemungkinan terjadi dengan Blok Wabu. Bukan menuduh siapa-siapa, tapi apa kemungkinan besarnya. Terus orang menyatakan, umpamanya, kenapa aneka tambang tidak melakukan sendiri? Nah, saya lama di BUMN, intervensi biasanya. Ya. Sebentar, Bang Saidi dulu. Ini kan kalau Freeport kan Inalum kan sebenarnya yang memegang kan. Apa kalau Wabu ini aneka tambang gitu? Aneka tambang kan anak perusahaannya Inalum. Oke. Jadi Inalum juga sebenarnya. Jadi Inalum juga. Nah, cuma kalau Inalum yang muncul kan beban utangnya Inalum sudah terlalu besar. Dia $4 miliar untuk membeli saham
Rio Tinto dan sampai sekarang belum menghasilkan apa-apa. Dan saya katakan ini juga ya mudah-mudahan tidak seperti halnya dengan kereta api cepat. Nah, jadi yang analisis ini kita maksudkan agar kita tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diperebutkan. Saya katakan yang diperebutkan adalah tambang emas yang memang cukup besar menurut hasil eksplorasi Freeport. Nilainya kira-kira kalau harga emas sekarang itu sekitar 300 triliun. Nilai emas yang ada di Blok Wabu. 300 triliun. Nah itu ingat bahwa hampir itu kan tahun 60-an Freeport masuk sampai sekarang kan masih ada. Jadi kemungkinan besar juga Blok Wabu persis sama. Jadi pada saat dieksplorasi ketemu lagi lain karena saya pernah bicara ahli geologi di sana di Freeport, dia menyatakan sebenarnya ini urat emasnya ini nyambung ke Papua New Guinea. Jadi kalau nyambung ke Papua New Guinea, jadi kalau ada orang yang mengambil Blok Wabu, maka berarti dia akan memegang konsesi yang sangat luas karena urat emasnya sambung ke sana. Jadi saya sih berharap bahwa ini betul-betul kita amati, dan saya berharap bahwa ini jangan lepas dari BUMN. Jangan lepas dari BUMN, dan BUMN diawasi, jangan sampai dipaksa membuka pintu jendela agar swasta yang mengambil dagingnya, BUMN hanya disimpankan tulangnya. Kira-kira itu yang kita harus amati. Jadi terbukanya kasus ini ke orang, membuka ke publik bahwa ada sumber daya alam yang sangat besar yang kemungkinan bisa menjadi gorengan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan besar jangka panjang di Blok Wabu. 300 triliun tadi itu US dollar atau rupiah nih Bang? Rupiah. Oh rupiah ya. Ini wabunya atau Freeport-nya? Wabunya. Oh wabu ya. Jadi ini lebih besar nggak dibandingkan dengan Freeport? Lebih besar sebenarnya dari Freeport. Nah, tapi saya yakin ini temuan pertama loh. Oh, oke. Masih temuan pertama. Ya. Bisa seperti Freeport, awal pertemunya tuh mungkin hanya 1/5 dari yang ditemukan sekarang. Karena setelah digali ketemu lagi ke bawah. Pada saat eksplorasi kan hanya mengambil sampel. Oke, makanya wajar kalau kemudian ini jadi heboh ya karena cadangannya sangat besar. Dan saya kira teman-teman jaringan advokasi itu ya, termasuk kontras dan sebagainya, saya kira komitmennya mereka berpikir bagaimana ini untuk negara dan terutama untuk rakyat Papua, saya kira ya, yang sangat penting ya. Ya, jadi saya pikir rakyat Papua harus pahami bahwa ini memang harta karun dia, jangan sampai ini Freeport kedua terjadi gitu ya. Freeport dulu kan pendapatannya Pemda kan dari visi itu kan kecil sekali. Dibanding dengan ini. Nah, menurut saya dulu tuh ada ide bahwa ini mau diserahkan ke Pemda. Ada ide bahwa Blok Wabu diserahkan ke Pemda. Cuma ada problem karena Pemda juga akan mencari kontraktor dan kontraktor asing lagi. Dan kita dengarkan dulu, salah satu adalah negara yang agak berbeda haluan dan berencana diundang masuk ke ngambil Blok Wabu. Nah, tapi jangan sampai kita halangi itu, malah orang kalau kita baca nama PT-nya kayak nama PT bagus sekali gitu. Apa tuh namanya? PT Kuadratul apa? Madinah Kuroto Ayun. Ya. Nah, itu kayak jalan masuk surga gitu loh. Jadi saya pikir begini ya, Mas Hersu, saya ini menyatakan Blok Wabu ini adalah blok yang kandungan emasnya cukup tinggi dan sebenarnya itu sudah di daerah eksploitasi BUMN. Adalah sangat aneh apabila ini diserahkan ke swasta. Sangat aneh. Oke. Nah, sangat aneh. Nah, gini, tadi kan Anda menyebut ada aneh juga. Silakan. Yep. Agak aneh juga kalau BUMN hanya formal memegang konsesinya, tapi sebenarnya yang bekerja di balik itu adalah swasta yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Itu juga aneh. Jadi menurut saya ini kita bukan menuduh siapa-siapa, tapi siapapun sebenarnya ya sebaiknya ya udahlah serahkan ke BUMN lah, itu yang mengerjakan. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah BUMN
apalagi swasta kita itu mampu secara modal maupun secara teknologi melakukan eksplorasi di ya model Blok Wabu termasuk juga Freeport ini, atau sebenarnya hanya mereka yang melakukan sendiri, mau nggak mau mereka juga harus kerjasama dengan asing. Saya ingin menyatakan begini, kalau seandainya saya diserahkan itu, maka semua teknologi Freeport saya pindahkan ke Wabu. Kan punya kita sudah. Oke? Jadi nggak ada lagi kendala teknologi. Oke? Hasil eksplorasinya sudah ada. Untuk mendapatkan dana, maka itu banyak sekali ahli-ahli kita yang sudah, kan sekarang pegawai Freeport kan pegawai kita. Oke? Dan ingat tidak sampai 1% tenaga kerja asing loh di Papua, di Freeport itu udah orang Indonesia semua, malah banyak orang Papua. Jadi infrastruktur kita pegang, teknologi kita pegang, tinggal dana kan. Oke? Kalau dana, biarkan proyeknya mencari dana, jadi bukan dari pemerintah, tapi adalah mencari pinjaman karena infrastruktur dan teknologi SDM kita sudah kuasai. Jadi jangan sampai ini dulu tahun 60-an kita maklumilah pada saat itu diserahkan ke Amerika karena kita nggak punya uang, kita nggak punya teknologi, kita nggak punya SDM, ya kan itu kira-kira. Tapi sekarang saya tidak menyatakan bahwa adalah tidak masuk akal memberikan ke asing, apalagi swasta. Siapa swasta yang bisa mengalahkan penguasaan teknologi teknologi BUMN terhadap pertambangan? Itu lucu kalau ada swasta. Jangan malah swasta ini pun cuma dia memegang konsesinya dan kemudian diserahkan ke asing lagi gitu kan? Ya biasanya kayak begitu kan, dia nggak punya. Mana ada yang punya teknologi? Ya terus mau masuk, pintu masuknya tuh apa gitu? Maksud saya dikatakan teknologi yang nggak punya, kita punya, BUMN punya. Dikatakan akses infrastruktur kita yang punya, BUMN yang punya. Dikatakan sumber dana emang kurang kaya dibanding dengan yang super milik. Ya. Nah, mereka punya apa gitu. Nah, jadi sangat aneh gitu, sangat aneh kalau ada swasta yang berebut di sana tapi kita tidak pernah dengar. Dan sangat aneh kalau dan biasanya ada track record kan ya Bang Saidi, yang begini-begini perusahaan tambang ini pun juga biasanya dia punya track record jam terbang lah kalau dan itu sejauh ini yang punya track record semacam ini harus diakui mau tidak mau itu adalah perusahaan asing kan gitu ya. Perusahaan asing, dan menurut saya orang-orangnya sudah kita beli kan. Pada saat beli Freeport kan berarti dibeli dong, SDM-nya dibeli, teknologinya dibeli dong. Nah jadi saya kan begini Mas, saya waktu di Blok Wabu sini berdiri di puncak Gersberg itu puncak gunungnya Wabu, itu dekat sekali sudah. Cuma saya menyatakan berarti Blok Wabu ini kalau diserahkan bukan kepada Freeport pada saat itu, dia nggak akan membangun infrastruktur seberat Freeport. Tapi kalau dia sudah menyatu dengan Freeport, maka itu gampang, itu lebih gampang bangunnya. Jadi sekali lagi saya sangat aneh kalau ini menjadi perebutan swasta karena sudah di area BUMN, area kerja BUMN Blok Wabu, teknologinya sudah ada di BUMN, SDM-nya ada di BUMN, tinggal cari modal. Nah, itu jadi berharap isu yang terjadi ini adalah belum terjadi sebenarnya. Itu ya saya harap. Oke. Tapi kalau sudah terjadi, kita harus pertanyakan prosesnya seperti apa sehingga tambang ini jatuh ke pihak non BUMN. Itu saja. Ya. Oke. Clear saya kira Bang Saidi. Dengan begitu kita dapat gambaran bagaimana sebenarnya Blok Wabu ini. Buat kita ini kan cuma ngomong Wabu sebenarnya kita nggak tahu apa yang di mana posisinya dan apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Terima kasih Bang Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.